Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di hari Jumat Barokah. Insya Allah dalam keadaan hidup, bahagia, istiqomah, berjamaah, membaca Al-Quran. Jadi di bendala ada buku. Iya, ya, ya. Nah, jadi hari ini kita berbahagia, istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Membaca dalam arti yang sangat luas, mulai dari membaca menyambung-nyambungkan huruf, kemudian juga kita memahaminya dengan bantuan kitab tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam Indonesia dari tafsir Ibnu Katsir. Kita juga belajar untuk mengamalkan apa yang sudah kita pahami, kita yakini dengan benar. Kemudian kita juga mencoba untuk menikmati ayat demi ayat, perintah demi perintah, amal demi amal, untuk kemudian pada saatnya kita akan dakwahkan, kita akan sebarluaskan, kita akan viralkan. Termasuk hari ini kita bersama-sama untuk berjamaah membaca Al-Quran, kemudian kita rekam dan nanti pada saatnya kita viralkan kepada yang tidak sempat hadir. Alhamdulillah, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya, beramal soleh. Dan sebaik-baik perbuatan adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang berbuat baik, beramal soleh, belajar Al-Quran, dan pada saatnya sedikit demi sedikit mampu mengajarkan, menyampaikan kepada yang lain, dan kita berbagi manfaat, kemaslahatan dengan sesama, dengan bingkai silaturahim, dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi dan kompetensi diri, serta memanfaatkan fasilitas dan media yang tersedia. Kita juga menginginkan untuk mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, ilmu yang bermanfaat, dan kita ingin terus-terusan diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, makin hari makin baik, ibadah kita makin khusyuk, sholat kita makin khusyuk, insya Allah saum kita juga makbul, dan zakat, infak, sedekah serta wakaf kita juga diberikan petunjuk sehingga kita tidak ria, ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap diberi kesempatan untuk mampu menunaikan ibadah haji dan umroh dengan kebaikan yang sempurna, yang pada saatnya akan menjadi haji, hajah, umroh yang mabrur-mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentunya kita juga berharap di sisi kehidupan kita
terus-terusan memberikan kemaslahatan kepada sesama, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan kotor baik secara hati ataupun lisan, dan juga kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita berharap dijadikan orang yang punya kalbu, punya jiwa yang tenang dan tentram, yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas apa yang menjadi musibah dan bencana serta petaka bagi diri kita, dan juga berharap dijadikan orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera mengharapkan, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, meraihnya, menggapainya, untuk juga kemudian kita mengharap dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Mengharap untuk mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan dasar ketakwaan, sehingga pada saatnya orang-orang yang senantiasa menjadikan dirinya untuk senantiasa bertobat dan mengharap keridhaan Allah berupa surganya, kita akan punya jiwa-jiwa, karakter-karakter yang berbeda dengan manusia-manusia pada umumnya. Karakter yang dimaksud disebut dengan karakter muttaqin atau karakter takwa. Yang itu semua dilatihnya melalui ibadah saum, ibadah puasa Ramadan yang menegaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu seperti apa? Nah, yaitu orang yang bersegera mengharap ridho Allah, mengharap ampunan Allah, dan mengharap dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan itu disebut dengan uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu cirinya sebagaimana kita pahami di surat Ali Imran yang sudah kita berulang kali baca, mulai dari surat Ali Imran ayat 130, 131, 132, kemudian 133, 134, 135 dan 136 yang sudah kita baca terdahulu. Hari ini kita ulas sedikit tentang bagaimana kita memahami menjadi orang yang muttaqin tersebut. Di awal-awal surat Ali Imran 130 sampai 132 disebutkan bahwa ketika kita akan mengharap ridho Allah, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah kita membersihkan jiwa kita. Kalau membersihkan jiwa secara ruhani adalah dengan cara mengikrarkan diri dengan syahadah kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang kita kenal dengan sebutan membaca dua kalimat syahadat. Membaca dua kalimat syahadat punya konsekuensi bahwa kita menyediakan diri bertuhan hanya Allah, tidak musyrik, tidak syirik, tidak mensekutukan, dan apalagi menganggap Allah itu rendah, menganggap Allah itu sama dengan makhluk, dengan menyebut bahwa Allah punya anak, bahwa Allah itu adalah ada pembandingnya. Masya Allah, na'udzubillah. Kemudian berikutnya adalah kita juga harus membersihkan harta-harta kita. Bagaimana cara membersihkan harta kita?
harta kita dibersihkan dengan cara membayarkan zakat, infak, sedekah, ataupun mewakafkan dan menginfakkan bagian dari harta kita. Untuk apa kita mendapatkan kesempatan mendapatkan harta kalau tidak kita menafkahkan, kalau tidak kita bersihkan. Ada hal yang kadang mungkin tidak terasa yang diperintahkan Allah untuk dibersihkan dari harta kita, yaitu mengambil keuntungan dari hal yang tidak semestinya atau yang disebut dengan riba, mencari kelebihan bunga, meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian kita memperoleh bagian dari yang diperjanjikan di awal yang namanya bunga atau keuntungan. Nah, itu semua harus kita hindari. Jadi yang kita hindari dari mulai batiniah kita, hati kita ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah. Kemudian kita juga meyakini bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Kemudian kita juga diberi contoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita. Dan kita juga diberikan gambaran-gambaran tentang makhluk yang namanya para nabi dan rasul. Mereka berjuang dan mereka bertemu dengan para umatnya. Di antara mereka ada yang sampai diazab umatnya karena kesombongannya, karena kemusyrikannya, karena ketidakmauan atau ketidaksukaan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya, sehingga menimbulkan kemurkaan Allah berupa bencana, berupa petaka yang sudah diperlihatkan kepada kaum-kaum Bani Israel yang disebut dengan kelompok Maghdubi alaihim waladhdallin. Mereka itulah yang kemudian dimurkai Allah dan kemudian mereka tersesat. Bahkan mereka menganggap Allah punya anak, menganggap ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita sebagai muslim baiknya kita bersihkan hati kita, bersihkan kolbu kita, bersihkan jasmaniah kita, bersihkan ruhaniah kita, bersihkan juga maliyah atau harta-harta kita dengan hal yang diajarkan di surat Ali Imran ini. Nah, berikutnya setelah kita merasa yakin bahwa kita membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita, maka Allah menyuruh kita juga untuk segera bertobat kepadanya dan berharap penuh untuk dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Nah, orang yang berharap masuk surga dan berharap jauh dari api neraka ini, itulah yang disebut dengan muttaqin. At-taqun itu tujuan orang yang berpuasa dan muttaqin adalah orang yang sudah sempurna dalam kehidupannya, dalam artian sudah menghambakan diri kepada Allah, membersihkan hartanya, kemudian dia melaksanakan saum sebagai bukti kecintaan kepada Allah, kemudian dia membersihkan hartanya sebagai bukti ketaatan kepada Allah, dan dia berikrar dalam qalbunya raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, saat kita berdoa kepada Allah Rabbi zidni ilma, maka Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memahami rangkaian surat Ali Imran dari mulai 130 sampai 136 ini dalam kesempatan yang kita selalu dalam keadaan bersama-sama membacanya ayat demi ayat dan memahaminya dengan membaca tafsir Ibnu Katsir. Nah, hari ini kita akan coba ulas kembali, bukan berarti diulas belum paham, tapi sebagai bagian dari upaya kita ketika akan memasuki Ramadan, kita seyogianya bersih-bersih jiwa kita, bersih-bersih diri kita, bersih-bersih harta kita, dan kita tahu bahwa apa yang akan menjadi goal, akan menjadi tujuan dari kita bersaum atau beribadah saum ini. Tujuannya bertakwa, dan bertakwa itu mudah dikatakan, sulit untuk diamalkan. Semua ASN setiap apel akan membaca atau mengikrarkan diri bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua pegawai TNI, Polri, ya, bahkan mungkin ada juga yang kelompok-kelompok kecil yang namanya organisasi-organisasi yang selalu mengedepankan nomor satu dalam janji-janji dari setiap
anggotanya atau setiap membernya untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan kita tahu bahwa bertakwa ini adalah bagian dari perintah Allah dalam Al-Quran. Uiddat lil muttaqin. Diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa, atau pasti kalian menjadi orang yang bertakwa kalau kalian melaksanakan yang namanya saum di bulan Ramadan. Mari kita buka di ayat ke-134-nya. Ada rangkaian kalimat-kalimat yang sungguh sangat indah sebagai cerminan dari orang yang muttaqin. Di ayat 133 diakhiri dengan kalimat uiddat lil muttaqin, dan di ayat ke-134-nya menyebutkan alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra'i. Jadi ciri orang yang muttaqin yang disebut di ayat 133 Ali Imran ini adalah dijelaskan di ayat 134 dan 135 dari surat Ali Imran itu sendiri. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra'i. Siapa mereka yang muttaqin itu? Mereka yang setelah hatinya, jiwanya tertambat kepada Allah, selalu ingin mendapat ridho Allah, berharap dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka dalam perbuatan atau dalam kehidupannya dia akan tampak dari perilakunya untuk senantiasa menginfakkan hartanya, baik sedikit ataupun banyak, dalam keadaan kaya atau dalam keadaan biasa-biasa saja, dalam keadaan sedang, dalam keadaan sehat walafiat, ataupun sedang dalam keadaan sakit. Jangan sampai kita itu cenderung kalau bersedekah, berinfak itu ketika sakit. Makanya kalau sakit biasanya banyak yang hajatan. Untuk apa? Supaya cepat sembuh. Kalau sudah sakit banyak yang beramal, mohon didoakan mudah-mudahan penyakit saya, kan gitu ya. Jadi seolah-olah infaknya itu untuk kesembuhan penyakit. Berarti alangkah murahnya itu ayat gitu ya dipakainya. Boleh-boleh saja infak untuk menyembuhkan penyakit dan menghindarkan bencana, karena memang Rasul mengatakan bahwa sedekah itu adalah pencegah bencana atau menghindar bencana, kafarah atau sebagai penembus dari terjadinya sebuah bencana. Tapi kalau kita berangkat dari perintah wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, nah maka bersegeralah kepada Allah dengan memohon ampunan kepadanya. Artinya kita berinfak, berzakat, bersedekah, niatkan kepada diri kita ini, tekankan bahwa mengharap ridho Allah. Kalau Allah ridho, penyakit pun bisa hilang. Kalau Allah ridho, sebenarnya yang namanya hidup dalam keadaan sehat pun bisa jadi diuji dengan sakit. Jadi sakit itu bukan berarti Allah tidak ridho. Kita tahu bahwa yang namanya Nabi Ayub alaihi salam itu penyakitnya, segala penyakit manusia yang pernah ada di muka bumi dialami oleh Nabi Ayub. Tapi beliau ridho, dan itulah yang menjadi ukuran dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah kepada Nabi Ayub alaihi salam, sehingga beliau pada saatnya menjadi sembuh seperti sedia kala, karena Allah pun ridho Nabi Ayub sakit, Allah pun ridho Nabi Ayub dalam keadaan sehat. Masya Allah. Jangan lupa bahwa ketika itu terjadi di sekitar Nabi Ayub, tidak sedikit yang malah menghindar, malah menjauhi, termasuk istri-istrinya. Tinggal satu istrinya yang terakhir, yaitu namanya Siti Rahmah, yang kemudian dia juga merasa jijik melihat apa yang terjadi dengan badan Nabi Ayub, dan dia pergi. Nah, pada saat dia pergi, Nabi Ayub sesumbar, awas kamu kalau balik lagi akan aku cambuk 100 kali cambukan. Dan ternyata begitu Nabi Ayub sembuh kembali, Siti Rahmah itu kembali lagi. Dan ketika kembali, Nabi Ayub akan melaksanakan janjinya dengan memecut dengan 100 cambukan. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk melalui malaikat Jibril mengambil lidi 100 biji, kemudian dicambukan hanya satu kali ke yang namanya Siti Rahmah, kepada istrinya. Jadi mungkin saat itulah mulainya ada yang namanya sapu lidi, ya.
Sehingga sebenarnya sekarang kalau ada suami-suami yang ingin rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, di kamarnya itu harus selalu ada sapu lidi dengan 100 lidi. Nah, supaya kalau dia marah kepada istrinya, nggak usah susah-susah ngambil sapu lidi. Pecutkan kepada istri satu kali aja Kang Ahmad ya, tapi pelan-pelan ya, gitu ya. Artinya apa? Itu sebuah simbol bahwa ketika kita berbuat sesuatu, termasuk janji kepada diri sendiri untuk berbuat, itu mungkuhing Allah atau karena Allah harus tetap dilaksanakan. Namanya nazar, namanya nazar. Jadi kalau kita nazar ingin aku kalau seandainya hidup sampai dengan bulan Ramadan akan menyembelih kambing 1 ekor yang besar, kemudian benar-benar dia hidup sampai Ramadan itu, maka laksanakanlah nazar itu. Kalau tidak dilaksanakan itu termasuk kategorinya dosa. Ya, baik. Nah, sampai di situ yunfikuna fis sarra'i wad dharai. Jadi ciri pertama dari orang yang mengaku muttaqin atau yang mendapat predikat muttaqin itu adalah dia dermawan. Dia menginfakkan hartanya dalam keadaan suka dan duka, senang dan tidak senang, dalam keadaan sehat dan sakit, dalam keadaan kaya ataupun miskin. Inilah yang mungkin saat ini kita sulit mengamalkannya. Karena umumnya kalau kita berderma itu, kita memberikan sedekah itu umumnya ada sesuatu. Bisa jadi karena sakit, baru sembuh, baru sedekahan. Nah, istilahnya sedekahan, tasyakuran, atau syukuran kesembuhan, syukuran tidak terjadi malapetaka, syukuran tabrakan tapi selamat, syukuran selesai berobat. Tidak salah, tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Harusnya syukuran itu atau sedekah itu setiap saat. Tidak mesti besar, tapi istiqomah. Disebut tidak mesti besar itu kalau gajinya 10 juta, ya jangan 9 juta lah sedekahnya. Cukup 2,5%-nya, berarti sekitar 250.000 rupiah. Tapi pasti berat gitu ya. Sebulan gajinya 10 juta, nah, 250.000 rupiah dikeluarkan. Waduh lebar, ngabaso lumayan. Nah, sabar porsian lah 250.000 teh. Teh Irin ya, habis. Ya, artinya betapa kita akan merasa sayang-sayang ya untuk bersedekah sebesar itu ya, Bu Reis, Bu Hilda, ya Kang Ahmad. Jadi kita kadang sering berhitung seolah-olah rezeki itu milik kita, sehingga ketika kita diminta untuk bersedekah, berderma, itu kita hitung-hitungan. Harusnya tidak demikian. Setiap kita hati merasa senang, bersedekahlah. Dan tidak usah milih-milih kepada siapa bersedekah. Karena bisa jadi orang tua pun, orang tua, orang kaya pun ada yang senang mendapatkan sedekah. Gitu ya. Tapi hati-hati juga kalau seandainya Kang Ahmad menyampaikan sedekah kepada seseorang, kemudian dia menolak, maaf Kang Ahmad, saya tidak menerima sedekah. Oh, kalau gitu bukan sedekah, ini hadiah. Nah, kalau hadiah saya terima. Jadi itu boleh. Ya, bukan sedekah, tapi hadiah. Tapi ini hadiahnya supaya kamu nanti milih saya kalau jadi kubu, kalau jadi legislatif. Nah, kalau itu mah bukan sedekah, bukan hadiah. Itu namanya suap. Nah, untuk yang namanya suap itu, yang menyuap dan yang disuap itu di neraka. Ya. Jadi di hadisnya itu bukan dosa, tapi yang menyuap dan yang disuap itu dua-duanya di neraka. Artinya sama-sama menganggap Allah itu nomor berapa. Berarti tidak beriman orang yang suap dan menyuap. Tuh, bagaimana kemarin dengan capres, cawapres, caleg sama yang nyuap, apalagi menteri, apalagi yang diberikan kepada orang lainnya itu atas nama dirinya tapi duit negara, ya, itu di neraka ya. Itu menurut hadis itu, bukan menurut ya. Kok mereka melakukan? Ya mungkin kepentingan dunia mengalahkan kepentingan dari agama. Dan itu sedang terjadi saat ini. Kalau perlu bohongin rakyat, kalau perlu ubah peraturan, yang penting anak gue masuk, yang penting family gue masuk, yang penting partai gue masuk, yang penting koalisi gue menang, yang penting jagoan gue menang. Nah itulah yang terjadi. Dan kita seyogianya untuk mendidik diri ya, untuk paham bahwa sebenarnya ajaran Islam sudah mengatur tentang hal tersebut. Jadi sedekah itu berpahala, hadiah juga berpahala. Tapi kalau yang namanya suap itu neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pengertian
yunfikuna fi syara'i wad dharai, harus diposisikan pada posisi yang benar. Nah, di bulan Sya'ban ini seyogianya kita membersihkan harta dan jiwa dengan pendekatan itu. Menginfakkan, bisa dengan membayarkan zakat kita yang setahun yang lalu ataupun yang selama 1 tahun takwim, bisa juga dengan melaksanakan sedekah. Artinya kalau sedekah tanpa ukuran, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun boleh, ya. Kemudian kalau hadiah juga demikian. Nah, jadi yang harus penting dilakukan di sini adalah kalau yang namanya zakat itu hanya kepada 8 asnaf, ya, non muslim tidak berhak mendapatkan zakat dan tidak sah zakat kepada non muslim. Adapun non muslim yang sudah masuk Islam alias mu'alaf itu termasuk bagian dari 1/8 yang menjadi haknya. Nah, berikutnya adalah ketika kita bersedekah, maka sedekah itu boleh kepada siapapun, termasuk kepada hewan pun dipersilahkan untuk bersedekah. Sementara untuk hadiah, tentunya kita punya kriteria tersendiri. Hadiah itu biasanya atas capaian prestasi atau atas segala hal yang menimbulkan kita menjadi senang. Tapi jangan lupa, kalau memberikan upah kepada pegawai kita, itu bukan hadiah, itu upah. Itu transaksinya adalah ada jasa yang dibeli berupa pekerjaan atau berupa jasa yang dilakukan oleh dia. Jadi kalau kita naik ojek, naik Grab, itu bukan hadiah kepada Gojek, kepada Grabnya, tapi itu adalah pembayaran alias upah alias jasa. Tapi kalau yang namanya hadiah itu sesuatu yang bisa jadi tanpa ada alasan, kita tiba-tiba senang melihat dia, kita berikan sesuatu. Memberikan anak-anak umpamanya yang berprestasi atau memberikan anak-anak yang sudah bisa baca Al-Quran, ya, itu adalah hadiah. Nah, tapi kalau suap itu adalah diperjanjikan sesuatu yang ada timbal balik dan itu belum tentu sesuatu yang ada jasanya. Itu suap karena kepentingan. Nah, baik, berikutnya adalah wal kadiminal ghaid. Kriteria yang kedua adalah orang yang muttaqin ini adalah dia selalu mengendalikan emosinya, tidak jor-joran mengumbar amarah. Dia selalu tertib dalam kehidupannya. Apakah dia tidak marah? Bukan. Dia tetap bisa marah, tetapi ketika kemarahan itu muncul, dia olah dalam kalbunya, dalam batinnya, sehingga yang keluar itu bukan kemarahan, bukan caci maki, bukan juga berupa cercaan atau berupa umpatan-umpatan, tapi yang keluar adalah berupa nasihat, berupa peringatan, berupa bagian dari bagaimana kita menghadapi kehidupan dengan lebih baik, berupa solusi-solusi bagi yang kita anggap sebagai layak memberikan solusi tersebut. Bisa juga dengan caranya keras, tapi bukan berarti mengumbar amarah. Artinya menegur, tapi dengan artian yang sopan, yang santun, yang mampu memberikan sentuhan kepada jiwanya sehingga menjadi berubah. Dan itu tidak akan terlepas dari lisan dan hati. Jadi perhatikan yang menjadi judul kita hari ini, menjaga lisan dan hati. Ketika amarah itu muncul, saya jarang melihat orang yang amarah sopan gitu. Punten ku aing dicabok moal gitu ya, ya punten ku abdi kayak ditajong moal. Jadi pasti amarah itu akan mukanya merah keluar ya, kemudian matanya melotot keluar. Nah, dan itulah yang harus dilatih ketika kita ingin menjadi orang yang muttaqin. Latihannya pengendalian emosi itu atau pengendalian kemarahan itu dalam saum. Berikutnya adalah wal afina anin nas. Kategori yang ketiga adalah dia memaafkan orang lain. Memaafkan benar-benar dalam arti sesungguhnya, tidak ada inget-ingetnya. Nah, ini yang paling susah bagi yang pernah punya mantan gitu atau punya maru gitu ya. Rasanya baru lihat sandal jepitnya aja kita udah marah. Baru dengar suaranya aja kita nggak mau memaafkan gitu ya. Nah, umpamanya ke masjid ada seseorang yang pernah berbuat sesuatu yang membuat kita tidak nyaman atau menjadikan kita tidak enak hati. Nah, begitu tahu bahwa dia duduknya di sebelah pojok sana, maka kita langsung serta merta pindah duduknya ke pojok yang sebelahnya. Padahal itu nggak ada urusan. Ya,
Inilah yang namanya memaafkan. Jadi memaafkan itu supaya sebuah proses batin benar-benar di dalam hati, ya, di dalam hati. Kalau lisan gampang memaafkan, atoslah dihapunten, tapi dalam hati yalah hampura-hampura, tapi enggak lah ya, kan gitu. Artinya selalu akan ada gantar kakaitan, ada alias ada sesuatu yang nyungkelit ya di dalam kalbunya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampu untuk memaafkan orang lain dengan sepenuh hati kita. Ya, sehingga kalaupun keluar dari lisan, benar-benar dari lisan yang sempurna, yang memaafkan dengan ketulusan hati. Nah, 3 hal ini di ayat 134 disebutkan. Berderma dengan infak sedekah dan juga kemudian menahan emosi, menahan marah, dan yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Kemudian di ayat yang ke 135-nya ditegaskan juga bahwa mereka yang muttaqin ini adalah yang mereka ketika berbuat salah dan dosa menganiaya diri sendiri, artinya menganiaya diri sendiri ataupun menjadikan orang lain menjadi terzolimi, maka dia segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah, fastaghfaru, beristighfar. Kemudian dia selalu dalam kehidupannya wadzakarullahu dzikron katsira, selalu ingat Allah dan selalu banyak menyebut nama Allah. Nah, khusus untuk yang namanya beristighfar atas fahisah dan dolamu atau dolim dan fahisah. Fahisah itu adalah perbuatan yang tidak menimbulkan kerusakan kepada orang lain tapi dosa. Contoh, melamun berlebihan. Umpamanya seseorang laki-laki melamunkan seorang perempuan yang bukan istrinya. Melamun, menghayal seolah melakukan sesuatu perbuatan yang biasa dilakukan suami istri tapi dengan orang lain. Nah, itu namanya fahisah. Tidak merugikan orang lain. Yang dilamunkan juga tidak apa-apa, tidak terganggu. Tapi dia sendiri melakukan dosa. Artinya apa? Menganggap bahwa Allah itu tidak memperhatikan dia. Kemudian berikutnya kalau dolim, kalau dolamu itu adalah dia berbuat yang mengakibatkan orang lain teraniaya atau terdolimi atau tidak adil. Nah, ini kalau mohon maaf yang menjadi pimpinan, baik itu di level kecil ataupun level besar, dolim ini sangat rentan. Artinya apa? Bisa jadi kita tidak berniat mendolimi, tapi ternyata mendolimi. Nah, untuk yang seperti itu, maka ada prosesnya dua. Kalau yang dolim ini adalah harus kita mohon maaf kepada yang didolimi, dan memperoleh maaf dari mereka, dan baru mohon ampun kepada Allah dengan beristighfar. Gak bisa perbuatan dolim itu hanya dengan beristighfar. Jadi kalau para pejabat itu hanya istighfar, gak bisa, harus mohon maaf dulu. Mohon maaf rakyat, kami telah curang. Mohon maaf rakyat, kami telah melakukan manipulasi peraturan. Mohon maaf rakyat, kami telah melakukan upaya-upaya untuk mengelabui, membohongi kalian. Nah, kan gitu ya. Harus kalau dimaafkan ya berarti itu barokah bagi dia. Tapi kalau nggak dimaafkan ya silahkan aja nanti dipertanggungjawabkan. Bahkan sampai ada yang mengancam sampai ketemu di akhirat. Itu artinya tidak dimaafkan. Secara duniawi dia tidak mau memaafkan. Bagaimana untuk yang begitu? Tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Baru setelah mohon maaf meskipun tidak dimaafkan, dia langsung beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian 5 perbuatan ini yang kemudian kalau sudah kumpul 5 perbuatan ini, dari si amanu menjadi muttaqin, kemudian meningkat lagi kualitasnya menjadi orang yang muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang ihsan, yang muhsin. Yang muhsin itu adalah orang yang selalu merasa dilihat Allah dan dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah pasti melihat, Allah pasti mengawasi, Allah pasti mengatur. Bagaimana karakter orang yang merasa dilihat Allah, bagaimana ciri-ciri orang yang mendapat barokah bahwa dia selalu merasa dilihat Allah, cirinya yang tadi yang 5. Dia dengan hartanya tidak pelit, tidak koret, dia bersedekah. Dia dengan emosinya tidak mengumbar amarah.
Meskipun jadi pejabat tidak main ancam. Awas lo wartawan yang memberitakan, awas lo wartawan yang tidak dukung, awas lo ustadz yang tidak dukung, awas lo. Nah kan itu. Kalau yang model-model begitu ini berarti tidak mampu mengendalikan emosinya. Jadi emosi itu bisa dituangkan ke dalam bentuk yang bermacam-macam. Bisa jadi hanya mengancam, bisa jadi hanya dalam bentuk wawancara, menyampaikan unek-unek dengan cara yang tidak dukung saya tidak akan saya libatkan, kan gitu ya. Nah, itu termasuk emosi juga gitu, termasuk amarah. Kenapa? Karena dia tidak menerima atas apa yang dilakukan oleh orang lain dengan menimbulkan kemarahan bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, ya, ciri orang yang selalu merasa dilihat Allah, dia akan memaafkan orang lain. Karena apa? Bisa jadi orang lain berbuat itu karena tidak sengaja. Ya, kita juga tahu bahwa Allah saja Maha Ghafur, Maha Rahim, masa kita tidak memaafkan, kan gitu ya. Tapi sekali lagi kepada ibu-ibu ya, ini susah Bu ya, terutama kalian yang dulu pernah rebutan pacar gitu ya, itu susah untuk memaafkan. Mual ayah bisa ikhlas ya gitu ya. Apalagi yang pernah punya saingan, punya suami atau mungkin suaminya jadi suami orang saat ini kan gitu ya. Nah, itu harus dievaluasi. Bahkan sempat ada yang menyampaikan di pendekatan-pendekatan tasawuf gitu ya, thariqah, bahwa kalau yang akan berangkat haji bersama suami atau bersama istri, sementara dulu pernah cerai atau pernah berumah tangga dengan siapa, datangi dulu katanya itu mantan suami atau mantan istri. Wah, itu keterlaluan itu kalau gitu ya. Artinya dulu waktu berakhirnya tidak ada istilahnya kemaafan yang sempurna. Nah, saking bahwa konon kabarnya kalau pernah suami istri kemudian cerai itu tiada maaf bagimu, itu kalau menurut Bruri dan Dewi ya, tiada maaf bagimu, kan gitu ya. Ya, baik, berikutnya adalah yang harus kita paham, setelah tiga ini ada perbuatan yang mungkin tidak terdeteksi orang lain, yaitu tadi dolim dan fahisah. Dolim dan fahisah. Dolim terhadap diri sendiri berupa fahisah juga, yaitu dia melakukan upaya-upaya yang mengakibatkan diri sendiri merugi, mengakibatkan diri sendiri buang waktu, mengakibatkan diri sendiri kurang energi, mengakibatkan energi yang ada dalam diri tersalurkan kepada yang tidak perlu. Nah, kalau dolim yang kepada melibatkan orang lain tentunya harus dengan permintaan maaf yang disebut dengan islah kepada sesama. Makanya wajar di bulan Sya'ban ini banyak yang sana kemari saling mohon maaf, bahkan di WA grup ini aja banyak mohon dimaafkan mau masuk Ramadan kan gitu ya. Bukan begitu caranya, satu-satu gitu ya, jangan diumbar seperti itu. Karena apa? Begitu diumbar bisa jadi menimbulkan dosa bagi orang lain. Mohon maaf, kan gitu. Akhirnya dia di grup yang lain tuh lihat tuh si Anu mohon maaf di grup. Kita tahu kan dia kelakuannya. Jadi itu menimbulkan dosa bagi orang lain. Bukan tidak boleh, silakan saja. Tetapi lebih utama kalau individu masing-masing. Syukur-syukur kalau ada mediasi, ada sebuah aktivitas yang bisa untuk saling memaafkan gitu. Sekarang lagi musim ada kegiatan Tarhib Ramadan. Bu-ibu ngumpul di mana ada ustadznya. Katanya itu dalam rangka persiapan Ramadan. Ongis, begitu keluar, si Anu tutup itu yang itu tutup yang itu, itu nambah dosa lagi ya, Masya Allah. Kemudian kalau dosa dengan diri sendiri, maka berzikirlah dan beristighfar. Pada saatnya kita akan menjadi orang yang mendapatkan ampunan Allah dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah itu maha mengampuni dosa kita. Ya, astaghfiru lidzunubihim, dan ingatlah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa seseorang, dan itulah orang yang disebut dengan muhsinin di akhir ayat ke-135 dari surat Al-Imran. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Sekali lagi silakan baca surat Al-Imran mulai 130 sampai 136 untuk kajian kita pagi hari